Pace bene. 4 keberatan Muslim tentang ajaran kekristenan. 4 keberatan yang sering sekali Muslim sampaikan tentang berkaitan dengan ajaran dalam kekristenan. Ini saya lihat dibahas di satu video berbahasa Prancis oleh seorang biarawan. Dia seorang Katolik dan berusaha menjawab ini. Dan saya mau menyajikan topik ini juga tentu dengan konteks kita sendiri ya. Ada 4, 3 diantaranya. Satu, Alkitab itu telah dimanipulasi. Mana aslinya kitabmu? Gitu ya. Yang kedua, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Di mana? Di mana dikatakan bahwa Yesus itu sembahlah aku, dia berkata begitu. Nah, ini seringkali kita dengar. Yang ketiga, Yesus tidak tahu akhir zaman. Maka nggak mungkin dia Tuhan, katanya. Karena ada yang berkata, aku pun tidak tahu. Bapa lah yang tahu. Nah, yang keempat nanti kita bahas terakhir. Karena ini juga yang paling sering diperbincangkan dan orang Muslim sering berkata, oh ini buktinya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oke, yang pertama, Alkitab telah dimanipulasi. Mana aslinya? Kita mau banyak direvisi, begitu katanya. Oke, sebelum masuk ke 4 hal ini, saya mau katakan agama kita berbeda. Saya pikir ini satu pengetahuan paling mendasar yang kita harus tahu. Apa konsekuensinya ketika kita katakan agama kita berbeda? Kamu tak bisa memaksakan konsepmu tentang Tuhan, tentang agama, kepada orang yang tidak percaya pada agamamu. Nah, saya membuat video ini sebenarnya bukan untuk memaksamu meyakini apa yang kuyakini, meski itu bagus bila akhirnya kamu yakin, tetapi karena ada pernyataan macam ini yang mengganggu teman-teman seiman saya, begitu ya. Nah, perlu dibuat lebih jelas. Alkitab dimanipulasi. Bila pun Alkitab sudah dikopi, kita tahu kopi bukan seperti mesin sekarang ya. Itu disalin dengan tangan. Dalam proses penyalinan bisa saja ada berubah atau disesuaikan dengan bahasa aksen dialek lokal sehingga ada perubahan. Yang mana perubahan itu bukan perubahan substansial. Jadi kalau dikatakan, oh berbeda ini, ada tambah 1 ayat, ada tambah 2 ayat. Tidak mengubah bahwa Yesus itu mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Dan dia adalah Allah. Di bagian-bagian dari perjanjian baru, itu sudah dituntaskan. Siapa ibunya, siapa muridnya. Ada perbedaan aksen dialog di berbagai daerah, bisa saja terjadi. Gitu ya. Dan kita tahu jumlah ayat-ayatnya jauh lebih banyak dari Al-Quran. Maka bila dikatakan Al-Quran itu dari awal sampai sekarang itu sama, lebih besar kemungkinan proses penyalinannya lebih gampang karena lebih sedikit. Dan ini satu hal, kalau kita mau apple to apple, sebenarnya Al-Quran juga mengalami proses. Ada proses di mana ketika Khalifah Utsman membuat standar teks dan menghancurkan versi-versi sebelumnya. Sekurang-kurangnya video ini bisa menjadi referensi, ya. Dan saya coba melihat referensi lain, ada informasi semacam itu. Jadi bukan langsung dari hari hanya dituliskan kitab suci itu sampai sekarang. Karena ada proses di mana diputuskan, oh ini teks, supaya jangan ada penyimpangan lagi dalam proses perbedaan karena penulisan, karena aksen, karena dialek di tempat berbeda. Maka pernah ditiadakan sehingga dibuat versi yang lebih pasti gitu ya. Nah, kalau mau apple to apple justru ini hilang. Alkitab isi-isi utamanya tetap sama gitu ya. Yang pertama, yang kedua, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ada sebenarnya, tapi itu tadi tidak bisa kita memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Misal, mengapa Yesus sampai dibunuh? Oke, satu, kepentingan politis. Karena kehadirannya mengganggu orang. Yang kedua, karena dia nekat memposisikan dirinya jauh lebih penting dari orang lain. Lebih hebat pada level yang lain. Salah satunya ini dari Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku. Tidak pernah ada orang menyebut Allah sebagai Bapa sebelumnya.
Sampai pada akhirnya Yesus berkata demikian. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Bapa dan aku, hubungan macam apa ini? Gitu ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sudah. Apakah ada ayat lain? Ada. Video ini terlalu singkat untuk membuat penjelasan yang lebih detail. Kamu menyebut aku Tuhan dan memang benar demikian, katanya di ayat lain. Mungkin pernah kita dengar. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Katakan juga itu. Oke, hal-hal macam itu bisa kita simpan untuk video lain. Tetapi Yesus pernah mengaku sebagai Tuhan. Dan orang menyadari itu pada masa itu. Dan karena tahu bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa, dengan Allah, itulah alasannya orang benci dia. Maka masuk akal mengapa harus dibunuh. Karena ada yang salah dia lakukan. Apa kesalahannya? Menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kesalahannya ini, tanda petik lagi-lagi, yang mendasari iman orang Kristen. Kan begitu ya. Salah dari sudut pandang orang Yahudi. Tetapi inilah yang diimani. Karena ia benar sengsara, wafat, dan bangkit. Ke surga. Yesus yang ketiga. Yesus tidak bisa menjadi Tuhan karena dia tidak tahu tanggal akhir zaman. Itu dikatakan. Keberatan ini didasarkan pada ayat tertentu. Misalnya Matius 24 ayat 36. Sebab katanya di sini dikatakan Yesus mengakui tidak mengetahui tanggal dari akhir zaman. Karena itu, kalau gitu dia ini bukan Allah. Sebab dia tidak tahu. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Kalau begitu dia bukan Allah. Nah, dalam hal ini, inilah menariknya. Yesus memiliki dua natura. Dia sebagai Allah dan dia sebagai manusia. Ketidaktahuannya ini menunjukkan kehadirannya benar-benar sebagai manusia. Dengan pengetahuan kemanusiaan itu. Dengan cara berpikir manusia, dengan otaknya manusia. Gitu ya. Dan inilah yang disebut dalam istilah yang lebih khusus. Communicatio idiomatum. Ketika peran keallahan dan peran kemanusiaannya tampak benar-benar dalam dirinya yang satu dan utuh sebagai pribadi. Manusia dan Allah. Yesus. Nah, ini berkaitan nomor 4. Karena ini berkenaan nanti dengan poin yang keempat. Yesus tidak bisa menjadi Tuhan karena dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pernyataan yang sering dipakai untuk meragukan keallahannya. Tapi lagi-lagi kita berbicara tentang dia sebagai manusia dan dia sebagai Allah. Hadirnya dia sebagai manusia itu menunjukkan bagaimana Allah mengajari kita menjadi manusia juga. Pertama, berserah kepadanya tentang akhir zaman. Yang kedua, berdoa kepada Bapa. Doa ini tidak melulu seperti bagaimana kita membayangkan kita berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Berada pada posisi yang berbeda, yang satu memohon, yang satu mengabulkan, tetapi sebuah komunikasi. Itu juga sebuah komunikasi. Sebab doa tidak selalu meminta. Bisa juga memberi ucapan syukur, berterima kasih, berkeluh kesah. Kita tahu itu. Meski kadang tidak kita lakukan. Nah, kita kembali ke titik awal tadi. Seterang apapun hal ini dijelaskan, sekali-kali kamu tidak akan menerima itu kalau memang kamu tak berniat, begitu ya. Karena konsep Allah kita berbeda, Itu perbedaan yang benar-benar mengubah banyak hal. Maka ketika kau katakan Allah, ku bisa menjadi manusia,
seperti kita, dan kamu menolak itu menunjukkan konsistensimu dalam ajaranmu, begitu ya. Nah, jadi salahnya adalah ketika kamu mengukur konsep agama orang lain dengan memakai ukuran yang kamu punya. Nah, ini tabrakan yang semakin hari, semakin berkembang internet, semakin terbuka konflik tabrakan ini ya. Kamu susah menerima konsep yang orang lain punya. Gitu. Nah, pertanyaannya konsep mana yang baik? Diukur dari buahnya. Diukur dari buahnya tentu saja dari secara teoritis juga bisa diuji. Allah ini Allah penghukum atau Allah yang mau hadir di tengah orang. Allah yang menjangkau ciptaannya, yang tidak najis, merasa jijik melihat ciptaannya meskipun ciptaannya berdosa. Nah, saya pikir 4 hal ini akan terus terulang, akan terus ditanyakan. Mungkin orang yang lama sadar, orang yang baru akan muncul. Atau kelelahan juga yang menjawab yang pertama, akan muncul lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tokoh-tokoh lain, orang-orang lain, orang muda yang lain yang baru saja nimbrung ke isu ini dan mempertanyakan hal serupa. Dan begitulah hari demi hari kita juga mencoba mendalami, mengingat kembali apa yang pernah kita temukan jawabannya. Ciao.